pertama yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ditulis di dalam kitab suci Al-Quran dan menjadi surah pertama yang menjadi induknya Al-Quran atau yang disebut Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat serta mengandung makna yang mendalam mengenai doa, pujian, serta penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq merupakan surah ke-113 di dalam Al-Quran dan mempunyai 5 ayat. Surah Al-Falaq mempunyai arti terbit fajar, yang dimana surah ini mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kejahatan serta hal-hal yang tersembunyi, baik yang secara nyata maupun secara gaib. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun merupakan surah Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun berisi tentang pernyataan tegas Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy bahwasanya beliau tidak akan menyembah apa yang kaum Quraisy sembah, dan kaum Quraisy pun tidak perlu menyembah apa yang Rasulullah sembah. Yang artinya bahwasanya surah ini menegaskan tentang perbedaan keyakinan serta ibadah antara Rasulullah dengan kaum Quraisy saat itu. Materi yang selanjutnya yaitu surat Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un merupakan surah ke-107 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat serta memiliki pengertian barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un mengandung makna mendalam mengenai kritik sosial terhadap orang-orang yang lalai dalam beribadah dan orang-orang yang lalai terhadap kewajiban mereka untuk membantu orang-orang miskin atau kaum du'afa. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah atau biasa kita sebut dengan golongan surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada setara dengannya. Allahus Samad. Allah tepat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat kita meminta dan bergantung kepadanya. Dan Allah selalu memenuhi kebutuhan setiap umatnya. Lam yalidu wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal, abadi, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Materi yang selanjutnya yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr mempunyai arti pertolongan. Merupakan surah ke-110 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat serta diturunkan di kota Madinah yang disebut dengan surah Madaniyah. Walaupun surah ini hanya terdiri dari 3 ayat, namun menyimpan pesan penting tentang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar mempunyai arti nikmat yang banyak. Surah ini merupakan surah ke-108 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat. Surah ini menyimpan makna mendalam yaitu tentang rasa syukur yang luar biasa, rasa keyakinan yang tak tergoyahkan, dan kemenangan atas kesulitan yang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil mempunyai arti pasukan gajah. Merupakan surah ke-105 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 5 ayat. Surah ini menceritakan tentang peristiwa sejarah dan berfungsi sebagai pengingat kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi orang-orang yang soleh dan mengalahkan berbagai macam kejahatan.
Materi selanjutnya yaitu surah At-Tin. Surah ini merupakan surah ke-95 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Surah ini mengemas pesan yang kuat mengenai penciptaan manusia, potensi, dan pentingnya iman dan amal soleh dalam kehidupan manusia. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah ini mempunyai arti wanita yang mengajukan gugatan. Surah ini merupakan surah Madaniyah, terdiri dari 22 ayat, dan diturunkan sesudah surah Al-Munafikun. Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini mengandung makna mendalam tentang perintah untuk menjaga adab sopan dan santun bagi setiap manusia di dalam sebuah majelis pertemuan dan menjaga adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Materi selanjutnya yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman merupakan surah ke-55 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 78 ayat termasuk golongan surah Makkiyah. Nama lain dari surah ini adalah Ar-Rusul Quran atau pengantin Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 33 ini menggambarkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada jin dan manusia untuk menjelajahi alam semesta serta mempersilahkan kepada jin dan manusia untuk mempelajari alam semesta ini jika mereka mampu untuk melakukannya. Materi selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Surah An-Nisa merupakan surah keempat di dalam Al-Quran, terdiri dari 176 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Dinamakan An-Nisa karena surah ini membahas banyak sekali tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita. Surah An-Nisa ayat 8 menjelaskan tentang pembagian waris yang apabila saat pembagian tersebut hadir kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dengan harta secukupnya dan berkatalah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan surah An-Nisa ayat ke-146 yang menjelaskan tentang orang-orang munafik yang masih diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum mereka meninggal dunia. Pertaubatan itu akan diterima asalkan mereka benar-benar bertaubat dan menyesali perbuatan yang mereka lakukan, maka pertaubatan mereka akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Sabar dalam Islam itu memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, sabar dalam melaksanakan apa yang Allah sukai dan sabar dalam meninggalkan apa yang Allah murkai. Materi selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 134. Ayat ini menjelaskan tentang karakter orang-orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, gemar berinfak, menahan amarah, mudah memaafkan, dan berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik di sini bukan hanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit juga. Allah memerintahkan kepada kita semua agar dapat menahan amarah, mudah memaafkan, agar kita dapat menjaga kerukunan di antara sesama manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut. Materi selanjutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang dua prinsip penting yang harus dimiliki orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu larangan berkhianat, yang ditujukan kepada mereka yang benar-benar percaya dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkhianat di sini baik dari berkhianat dalam melanggar peraturan, melanggar janji, dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sifat berkhianat ini sangat berhubungan erat dengan sifat munafik. Yang dimana sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas, yang dimana kaitan eratnya yaitu
menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim, yang dimana istiqomah itu adalah pendirian teguh kepada ajaran agama dan sikap konsisten dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku Allah adalah Tuhan mereka tidak akan merasa takut ataupun sedih, dan mereka akan tetap berpegang teguh kepada keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala kesulitan mereka. Materi selanjutnya yaitu surah Al-Furqan ayat 63. Al-Furqan mempunyai arti pembeda, terdiri dari 77 ayat dan termasuk ke surat Makkiyah dan surah ke-25 di dalam Al-Quran. Ayat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan damai ketika dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan ketika mendapatkan perilaku yang tidak pantas dan kurang mengenakan. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang dimaksud pemboros dalam ayat ini adalah orang-orang yang mempunyai banyak harta namun menghambur-hamburkannya di luar dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghambur-hamburkannya dalam perbuatan maksiat yang tentunya mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang disebut dengan saudara-saudaranya setan. Materi yang selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 114. Surah An-Nahl mempunyai arti lebah, terdiri dari 128 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah dan surah ke-16 di dalam Al-Quran. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga pola makan kita, menjaga makanan-makanan yang kita makan dari hal-hal yang haram, karena makanan yang kita makan itulah yang membentuk perangai dan karakter kita, karakter keislaman kita. Makanan yang baik itu belum tentu halal, dan yang pasti makanan yang halal pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka dari itu Islam sangat menekankan pentingnya menjaga pola makan kita, menjaga makanan-makanan yang kita makan, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ayat ini menegaskan tentang hukum minuman keras dan perjudian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini tentang larangan dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan praktik-praktik tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini yaitu larangan karena perbuatan-perbuatan tersebut melanggar dari prinsip-prinsip syariat Islam dan prinsip-prinsip moral, yang dimana akan merusak diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Hal inilah yang membuat mereka jauh dari jalan yang Allah ridhai. Materi yang selanjutnya yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar merupakan surah ke-39 di dalam Al-Quran, terdiri dari 75 ayat dan diturunkan sesudah surat Shad, termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Az-Zumar ayat 53 ini menegaskan kepada kita semua untuk tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dalam hal meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita harus tetap istiqomah di dalam hal kebaikan dan tidak berputus asa saat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita perbuat. Materi yang selanjutnya yaitu surah An-Najm ayat 39 sampai ayat ke-42. Surah An-Najm mempunyai arti bintang. Surah ini terdiri dari 62 ayat dan surah ke-53 di dalam Al-Quran
dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah An-Najm ayat 39 ini menjelaskan tentang seseorang yang tidak memperoleh pahala ataupun amal ibadah kecuali ia mengusahakan amal ibadah itu sendiri. Surah An-Najm ayat 40 ini menunjukkan bahwa usaha dan amal perbuatan seseorang itu akan diperlihatkan di yaumil akhir kelak dan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Kelak, amal perbuatan itu bukan hanya dilihat dirinya sendiri, namun diperlihatkannya kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Surah An-Najm ayat ke-41 ini menegaskan bahwa manusia akan mendapatkan balasan sempurna atas apa yang mereka perbuat di muka bumi ini. Amal keburukan akan dibalas dengan keburukan pula. Walaupun keburukan tersebut hanya sebesar biji zarah, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan sebaliknya, amal perbuatan kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat, 700 kali lipat, hingga tidak terbatas, walaupun kebaikan tersebut hanya sebesar biji zarah. Surah An-Najm ayat ke-42 ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tempat kembali dan ujung kesudahan pada hari kiamat adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk yang lain. Allah akan membalas perbuatan para makhluknya, baik amal kebaikan maupun amal keburukan, walaupun hanya sebesar biji zarah, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hingga tempat kita kembali berakhir pada dua tempat, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Materi yang selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 159. Isi kandungan ayat ini yaitu menjelaskan tentang sifat lemah lembut Rasulullah SAW yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, serta respon positif manusia terhadap kelemah lembutan dan negatif pada sikap kasar, serta pentingnya musyawarah saat mengambil keputusan dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungan dari surat ini yang pertama, asal-usul manusia hanya dari satu pasangan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Makna ini menjelaskan bahwasanya semua manusia yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya adalah bersaudara. Yang kedua yaitu keberagaman sebagai sunnatullah. Allah menciptakan kita semua dengan berbagai macam beragam, yaitu beragam dari suku, agama, ras, dan hal lainnya yang menunjukkan bahwasanya keberagaman yang Allah ciptakan itu telah mutlak dan tidak dapat terhindarkan.